Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 12, penjaga toko yang cemburu. Asli atau palsu? Ini tidak mungkin. Bagaimana penglihatan Profesor Tang bisa salah? Jika itu benar, itu mukjizat. Kerumunan penonton pecinta barang antik tiba-tiba menjadi antusias, dan satu demi satu datang untuk mengagumi harta yang tak ternilai harganya ini. Lin Yu juga tidak menghentikan kerumunan, dia memilih tempat di mana dia bisa melindungi copybook setiap saat dan melangkah ke satu tempat. Saya melihat bahwa buku fotokopi di mezanin, meskipun kertasnya kasar dan menguning, terpelihara dengan baik. Tulisan tangannya indah, sehat, dan halus, dan keseluruhannya damai dan alami. Ia benar-benar mampu menghasilkan 8 karakter, mengambang seperti awan yang mengambang, seperti naga. Mata Jiang Jingren tiba-tiba membelalak, dan dia membungkuk, membuat suara serak di tenggorokannya. Aku tidak sedang bermimpi. Bahkan Jiang Yan, yang tidak tahu kaligrafi dan lukisan, tertarik dengan karakter elegan di buku fotokopi dan melihatnya dengan penuh perhatian. Kematian tanpa penyesalan, meskipun kematian tanpa penyesalan. Tang Zongyun sudah menangis, dan emosi kegembiraan dari hatinya bergerak. Saya khawatir impian terbesar setiap pecinta kaligrafi dan lukisan di dunia ini adalah bisa menyaksikan karya nyata Wang Zizi seperti ini. Meskipun masih harus ditentukan apakah itu asli, meskipun itu tiruan, itu sudah mencapai titik palsu. Karya asli Wang Zizi telah lama tidak ada tandingannya. Jika akhirnya diverifikasi bahwa ini adalah karya asli Wang Zizi, itu akan menjadi penemuan besar yang mengejutkan dunia, dan semua yang hadir akan menjadi saksi sejarah. Lin Yu berkata untuk membiarkan mereka membuka mata mereka. Ini lebih dari sekedar membuka mata mereka. Seluruh toko barang antik sangat antusias, tetapi satu-satunya yang memiliki wajah pucat dan ekspresi jelek seolah-olah menelan lalat besar, pemilik toko yang baru saja bertaruh dengan Lin Yu. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk mati dibandingkan dengan harta langka ini. Taruhan 500.000 tidak layak untuk disebutkan. Anda harus tahu bahwa beberapa tahun yang lalu, salinan Tang Wang Zizi dijual seharga ratusan juta dolar. Harganya setinggi langit, jika pasangan ini asli, nilainya sulit dibayangkan. Matanya memerah karena marah dan cemburu, dan ekspresi matanya yang menatap Lin Yu penuh kebencian. Jika bukan karena anak ini, maka kata itu akan tetap menjadi miliknya. Sekarang begitu banyak orang bersaksi, tidak ada gunanya dia bertobat. Pemilik toko, sekarang setelah fakta ditetapkan, dapatkah 500.000 yuan dikembalikan kepada kita? Lin Yu memandang pemilik toko dan bertanya sambil tersenyum. Pemilik toko tersipu sejenak dan tidak bisa berbicara. Lin Yu mencoba untuk mengantarnya sampai mati. Rabat 500.000 itu setara dengan memberi Lin Yu harta setinggi langit ini. Lupakan Jiarong, kita tidak perlu memaafkan. 500.000 yuan seharusnya menjadi amplop merah untuk pemilik toko. Setelah sadar kembali, Jiang Jingren buru-buru berkata bahwa dia membeli harta yang sangat berharga seharga 500.000, dan dia mendapat untung. Sudah terlambat untuk berlari, jadi dia masih bisa meminta uang. Saat berbicara, dia dengan hati-hati menyingkirkan kata-kata itu, dengan hati-hati memegangnya di tangannya, dan menyapa Lin Yu dan Jiang Yan untuk pergi. Saudaraku, aku punya permintaan tanpa ampun. Tang Zongyun buru-buru menghentikannya. Tolong bicara. Jiang Jingren tanpa sadar mengencangkan copybook dalam pelukannya. Lukisan ini sangat langka di dunia. Merupakan berkah besar bagi saya untuk dapat melihatnya seumur hidup. Saya tidak tahu apakah saudara saya dapat menghargai wajahnya. Biarkan saya pergi dan menontonnya bersama beberapa teman di industri barang antik. Tang Zongyun membungkuk sedikit, dengan romansa yang tulus.
Tentu saja bisa, tentu saja bisa. Ketika Tang Zongyun berinisiatif untuk pergi ke rumahnya sebagai tamu, Jiang Jingren sangat senang karena sudah terlambat dan tidak bisa membantu tetapi mengangguk. Terima kasih, saudara. Saya akan mengajak beberapa teman untuk mengunjunginya segera. Tang Zongyun berterima kasih. Ketika meninggalkan toko barang antik, semua orang dengan enggan meminta kartu namanya Jiang Jingren. Wajah tersenyum Jiang Jingren ditutupi dengan lipatan. Dia telah lama berada di dunia barang antik, dan dia tidak menyangka suatu hari dia bisa menjadi seorang selebriti. Pemilik toko antik memperhatikan mereka pergi, matanya dingin dan tak terlukiskan. Setelah semua orang bubar, dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, "Hei, ketiga, lakukan sesuatu untukku." Jika ini dilakukan sekarang, ketiga saudara kita tidak akan pernah menikmati kemuliaan dan kekayaan mulai sekarang. Kakak kedua, apa perintahmu? Sebuah suara pelan datang dari ujung telepon yang lain, dengan sedikit kegembiraan. Dia tahu kemampuan saudara kedua, dan sepertinya dia akan menghasilkan banyak uang lagi kali ini. Pemilik toko antik memberitahunya tentang masalah itu, dan kemudian mengikuti dengan nada dingin, "Jika perlu, kamu bisa tetap hidup. Pahamilah. Aku pergi sekarang." Saat mengemudi, Jiang Yan melirik Lin Yu dari waktu ke waktu, dan berhenti berbicara. "Tanyakan saja apa yang kamu inginkan." Lin Yu berkata dengan santai, beristirahat di kursi. "Bagaimana Anda tahu bahwa ada lantai mezanin di karakter ini?" "Tebak." Lin Yu tersenyum dan menatapnya. "Cinta atau tidak?" Jiang Yan memutar matanya. "Lalu aku berkata aku mempelajarinya dari bakatku yang sebenarnya, apa kau tidak percaya?" Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk wajahnya di depannya. Merasakan kehangatan nafas Lin Yu, wajah Jiang Yan tiba-tiba panas. "Pemalu. Apakah kamu malu?" Hati Jiang Yan tiba-tiba melonjak, bagaimana dia bisa malu di depan sampah ini? Tetapi secara ajaib dia menemukan bahwa sebelum dia menyadarinya, dia sepertinya tidak membenci pemborosan ini lagi. "Aku tidak percaya." Dia buru-buru menyembunyikan kepanikannya dengan nada dingin. Lin Yu tersenyum, menggerakkan kepalanya ke belakang, melihat keluar jendela di satu sisi, dan berkata, "Sebenarnya, saya lebih berhati-hati, dengan sedikit keberuntungan. Saat itu, saya hanya merasa bahwa kopi booknya sedikit lebih tebal. Saya kira mungkin ada sandwich. Saya tidak berharap itu benar. Anda mendapatkannya." Tepat setelah dia selesai berbicara, Jiang Yan tiba-tiba menginjak rem dan berderit, menyebabkan dia melompat ke depan. Jiang Jingren, yang mabuk dengan kopi book di kursi belakang, juga menabrak kursi Lin Yu. "Oh, Yaner, apa yang kamu lakukan?" kata Jiang Jingren, menutupi kepalanya. Mobil ini tiba-tiba meledak. Jiang Yan juga panik. Lin Yu melirik kendaraan off-road yang miring di depan, ekspresinya sedikit berubah, cepat, jatuh ke belakang. Melihat Jiang Yan masih linglung, Lin Yu menggeser tuas persneling ke gigi mundur dan berkata dengan suara yang dalam, "Mundur." Jiang Yan menginjak pedal gas tanpa sadar dan jatuh ke belakang, tetapi pada saat ini sebuah van muncul dari belakang dan menghalangi jalan mundur mereka. Ini adalah jalan dua jalur, ketika dua mobil disisipkan maju mundur secara diagonal, mobil Jiang Yan tersangkut di tengah, tidak bisa masuk atau keluar. Saat ini, ada 7 atau 8 orang di dalam van dan kendaraan off-road, semuanya memegang batang besi atau parang di tangan mereka. Salah satu kepala pisau bedah terkemuka datang dan melihat ke depan Jiang Yan sebagai batang besi, lalu mengangkat tangannya ke dalam mobil. Meraba dan berteriak, "Turun!" Ekspresi Jiang Yan dan Jiang Jingren berubah dalam sekejap ketika mereka takut dengan pemandangan ini. Salah satunya adalah kader agensi dan yang lainnya adalah gadis yang baik. Kapan mereka melihat postur ini? Mereka tidak pernah mengira bahwa situasi seperti ini yang hanya muncul di TV akan terjadi pada diri mereka sendiri, jadi mereka sedikit takut. "Jangan takut, aku di sini."
Lin Yu terlihat tenang. Ayah, beri aku kata-katanya, mereka ada di sini untuk foto ini. Tidak, bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak bisa menyerahkan kata-katanya. Jiang Jingren berpegangan pada kopi book, dengan postur kata-kata putus asa. Ayah, kapan waktunya? Kamu memberi mereka buku salinannya dulu, dan kami memanggil polisi ketika kamu kembali, dan kamu dapat menangkapnya kembali. Jiang Yan buru-buru membujuk, dia juga memperhatikan bahwa sekelompok orang ini datang dengan ganas, atau menyerahkan kata-kata hari ini, mungkin nasib buruk, tetapi dalam menghadapi minat yang begitu besar, sekelompok orang ini dapat melakukan apa saja. Tidak apa-apa, ayah, kau beri aku kata-katanya, dan aku berjanji itu tidak akan terjadi, kata Lin Yu dengan suara terakhir. Di bawah bujukan Jiang Yan, Jiang Jingren ragu-ragu, dan kemudian dengan enggan menyerahkan buku salinan itu kepada Lin Yu. Kemudian Lin Yu keluar dari mobil dengan membawa buku fotokopi, dan Jiang Yan serta Jiang Jingren juga mengikuti. Pada saat ketika dia melihat Jiang Yan, Scarface dan gangster kecil lainnya tiba-tiba menyala, dan mata mereka langsung bersinar dengan kegembiraan saat mereka dengan rakus menyapu sosok sempurna Jiang Yan. Cantik, apa kabar? Scarface tersenyum, menunjukkan gigi kuning besar. Jiang Yan tanpa sadar bersembunyi di belakang Lin Yu, baru kemudian dia menyadari bahwa Lin Yu cukup baik dibandingkan dengan gangster ini. Apakah kamu ingin buku fotokopi ini? Lin Yu berkata dengan senyum di wajahnya, lalu mengeluarkan buku fotokopi itu dari kotak brokat dan menunjukkannya kepada Scarface. Scarface melihat bahwa itu memang buku salinan yang dikatakan saudara kedua, kulitnya langsung tenggelam, dan dia mengulurkan tangannya dan berkata, ayo, mari kita serahkan, dan aku akan melepaskanmu. Tidak cukup memberikannya kepadamu dengan mudah. Aku membayar banyak uang untuk tulisan ini, kata Lin Yu. Grace, apakah kamu meminta uang kepada Lao Su? Saya pikir kamu lelah hidup dan bengkok, tahukah kamu berapa banyak nyawa yang dibawa Lao Su di punggungnya? Scarface berkata dengan kasar. Benar-benar tidak berlebihan dalam apa yang dia katakan. Dalam 10 tahun terakhir para hooligan lokal, dia telah meninggal dan masuk penjara. Dia sekarang adalah pemilik klub malam dan terkenal di daerah ini. Tentu saja, ini semua diurus oleh kakak laki-lakinya, yang merupakan kapten detektif di kantor polisi, bersama dengan pemilik toko barang antik, mereka bertiga bersaudara. Karena saudara kedua memberitahunya bahwa karakter ini bernilai tinggi, maka dia pasti benar hari ini, dia membunuh 3 Lin Yu, dan dia harus mendapatkan karakter itu. He Jiarong, beri dia kata-kata dengan cepat. Jiang Yan tidak bisa menahan tangannya saat dia melihat kerumunan di sekitar. Yah, ini tidak masalah bagimu, tapi kamu harus membiarkan ayahku dan istriku pergi dulu. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata, apa maksudmu? Apakah kamu tidak pergi? Jiang Yan sedikit terkejut. Aku akan tinggal dan berbicara dengan mereka tentang persyaratan. Mungkin mereka tahu, mereka tidak akan meminta kata-kata dari saya, kata Lin Yu sambil tersenyum. Oke, kalau begitu aku akan membiarkan mereka pergi dulu, tapi jika kau mengingkari janjimu, aku akan membunuhmu. Scar memiliki ekspresi yang galak. Walaupun dia sangat tertarik pada Jiang Yan, karakter yang lebih penting sekarang, jadi dia setuju. Permintaan Lin Yu. Kemudian dia melambaikan tangannya, dan seseorang segera naik dan mengemudikan kendaraan off-road itu, memberi jalan. He Jiarong, kamu tidak ingin mati? Jiang Yan berkata dengan cemas. Tidak apa-apa, kamu dan ayah akan pergi lebih dulu, dan aku akan kembali beberapa saat lagi. Lin Yu menyeringai cerah padanya, sepertinya dia peduli pada dirinya sendiri untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Tidak, beri mereka kata-kata, dan kamu akan pulang bersama kami. Jiang Yan meraih pergelangan tangannya dan suaranya tidak bisa disangkal. Melihat alisnya yang mengerutkan kening, Lin Yu benar-benar merasa bahwa dia sedikit imut,
Apakah hidupnya benar-benar lebih penting daripada harta tak ternilai di hatinya ini? Oh, lupakan, dia adalah seorang dokter, hidup lebih penting dari apapun di matanya, mungkin bagi siapapun, dia akan melakukannya. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit kehilangan, mengambil tangan Jiang Yan, menatapnya dan berkata dengan lembut, percayalah. Hati Jiang Yan terguncang, mengingat apa yang dikatakan Lin Yu kepadanya ketika dia merawat seorang gadis kecil di rumah sakit, dengan mata tegas yang sama. Pandangan yang tidak bisa dia tolak. Hanya saja entah kenapa, dia selalu punya perasaan aneh, bahwa sorot matanya sepertinya bukan berasal dari He Jiarong, tapi dari orang lain. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.